Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Kali ini saya bersama dengan salah satu ustadz di Pondok Pesantren Baitul Maqdis. Beliau ini ya luar biasa, sebab tidak banyak yang seperti ini sebetulnya. Artinya mungkin yang sama dengan keadaannya beliau itu banyak di dunia ini, tapi kan langkah yang seperti ini. Beliau jadi ustadz, hafal Quran, ini luar biasanya. Sementara ya beliau menyandang ya tunanetra, disabilitas, tapi luar biasanya beliau ini ya banyaklah orang-orang yang mungkin harus dikalah. Ya beliau adalah Ustadz Abu Bakar Parojai, benar Ustadz ya? Iya. Baik pemirsa, saya yakin tentu kita ingin mendengar bagaimana caranya beliau itu belajar sehingga bisa hafal Al-Quran. Beliau bisa mengajar jadi ustadz, ini kan luar biasa. Yang diajar ya orang-orang yang sempurna nih, orangnya bisa melihat. Nah, saya kira seperti halnya saya sama dengan pemirsa, tidak sabar ingin mendengarkan komentar beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah gini Ustaz nih, Iya. saya dan pemirsa saya yakin penasaran nih Ustaz. Iya. Kok bisa Ustaz jadi tiba-tiba jadi Ustaz hafal Quran, sementara kan kita baca saja Quran berulang-ulang ini belum tentu bisa dihafal Ustaz. Iya. Tiba-tiba bisa hafal Quran, tentu kita ingin tahu bagaimana ceritanya. Tapi sebelum itu nih, kita ingin dengar juga proses belajarnya Ustadz ini, kepada siapa saja berguru, lalu kemudian siapa yang membawa Ustadz bisa mengenal seperti itu semua. Apakah itu otodidak atau memang Ustadz sendiri yang ada satu pembimbing yang menurut Ustadz ini yang membuat bisa menghafal Al-Quran. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pertanyaan bagaimana proses belajar kami. Kami menyandang penyakit ini, tunanetra, sekitar 8 tahun karena saya sudah kelas 2 SD dikena. Iya. Pada waktu itu setelah kelas 2 SD dikena penyakit ini, harapan orang tua kami mungkin ya agak tipis untuk bagaimana saya menjadi orang yang berguna di masyarakat, berguna bagi kami sendiri. Tapi setelah saya berusia 17 tahun, 17 tahun, bosan saya kerja di ikut memancing di laut, maka Ustaz bisa mancing? Iya, insya Allah saya bisa. Saya bisa mancing. Saya ahli mancing memang. Iya. Saya ahli mancing. Setelah itu masuk saya usia 17 tahun. Kebetulan ada sepupu saya masuk di pesantren Darul Istiqamah Sinjai. Dengan itulah yang mengajak saya. Namun awalnya saya tidak terima dengan berbagai macam alasan. Apalagi sejak saya tinggalkan kelas 2 SD saya tidak pernah belajar, saya tidak pernah mengaji apa. Tetapi banyak juga paman-paman saya mengatakan coba berangkat, dicoba tak mengapa istilahnya. Dicoba tak mengapa, gagal jadi pengalaman. Wah, luar biasa juga. Makanya saya coba pada waktu tahun 1986 saya masuk di pesantren Sinjai, Darul Istiqamah Sinjai.
Nah, di situ saya mulai belajar bertemu dengan pendiri pesantren Darul Istiqamah, Kiai Ahmad Marzuki Hasan. Iya, 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 iya. Nah, saya langsung belajar di sana, dibimbing dengan menghafal Al-Quran dan juga mengikuti pelajaran formal. Formal ya. Ya, pelajaran formal. Cara saya mengikuti pelajaran formal dan menghafal Al-Quran, waktu itu kan belum ada istilahnya loudspeaker atau MP. Iya, 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 iya. Belum ada. Belum Betul, ada betul, yang betul. HP, yang artinya Ya. belum canggih alat komunikasi pada waktu itu. Iya, Hanya ada waktu itu yang namanya radio rekam, tape rekaman. rekaman. Ya, tape rekaman. Makanya saya memiliki itu. Direkam dulu ya. Ya, saya usahakan beli tape rekaman dengan kasih kosong, ada istilahnya kasih kosong dulu. Nah, saya rekam. Makanya kalau saya masuk di kelas, saya rekam itu apa yang diterangkan oleh guru kami atau ustaz kami. Nah, nanti kembali di rumah atau di asrama baru saya putar kembali. Nah, begitu berulang-ulang akhirnya saya mendapatkan ilmu seperti itu. Begitu juga Al-Quran. Nah, padahal dulunya saya sewaktu umur usia 16 tahun itu tidak ada. Tidak ada. Pokoknya ya tidak ada apa-apa. Boleh dikata saya orang tidak berguna. Yeah. Tetapi setelah saya menelusuri begitu pelajaran sampai menghafal Al-Quran, alhamdulillah. Juga mulai dari makanya jasa saya sekarang kan mulai dari jasa ibtidaiyah setara dengan SD ya. sampai sanawiyah setara dengan SMP, SMA setara dengan aliyah setara dengan SMA ya. Nah, sampai D3 setara dengan semester 6. Biasa. Yeah. Ustadz nih, menghafal Quran itu memang satu kali dengar atau 2 kali dengar ini sudah bisa hafal atau bukan 2 kali, bukan 3 kali, banyak kali. Banyak kali, luar biasa. Makanya saya beli kasetnya karena biasa kalau sudah berpisah karena hafalan itu biasa dihafal kalau awal malam, setelah besok paginya dilupa sebagiannya. Makanya pesan guru saya itu Ustaz Kiai Ahmad Marzuki Hasan bahwa nanti hafalan itu diyakinkan tinggal di dalam hati kalau memang sudah bermalam di dalam dada, lalu kita tidak akan lupakan kembali. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Ini kalau yang ini Ustadz ya kita sudah tahu dalam prosesnya jelas sekali. Ada sebetulnya yang menggeliti tadi ini. Ustadz kok jago memancing, katanya ahlinya. Berarti kalau ahli memancing saya kalah ini, ranking semua. Ahli memancing. Pemirsa juga kalah. Ahli memancing saya. Gimana ceritanya itu bisa menentukan lokasi untuk tempat memancingnya itu? Kan saya bukan jalan sendiri. Saya cuma pada saat mancing ya, pinta memainkan itu. Ya, cuma saat memancing saya tahu saya pasang umpannya. Kan ada istilahnya Ada istilahnya pancing ketombong itu sebelah menyebelah itu ditarik. Kalau kasih turun satu di sebelah kanan, naik di sebelah kiri. Itu pancing yang baru mata pancingnya itu sebanyak 40. Luar biasa Ustadz ini. Nah ini Ustadz, artinya karena tadi ini sudah dengar bahwa sampai kemudian menghafal Al-Quran, boleh saya tahu siapa orang yang menurut Ustadz lain daripada kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidupnya Ustadz? Selain daripada kedua orang tua, karena kalau itu tidak perlu saya tanyakan. Iya, orang tua bapak ibu. Ya. Artinya yang membimbing guru. Yang memberikan kita ilmu, mungkin tidak bisa disebut satu persatu kan. Jadi pertama itu kan yang luar biasa memberikan ilmu saya pertama kan Kiai Ahmad Marzuki Hasan dengan para generasi-generasinya. Setelah itu setelah saya tinggalkan Sinjai pesantren, saya bergelut di Kolaka Utara ini dengan dakwah. Saya ketemu dengan Ustaz Salihuddin Hasin di Kolaka Utara pada tahun 2006 barangkali ya.
kedatangannya Ustaz 2006 ya. 2006. Ya, Nah, iya. sekitar itu. Nah, 2006. Hmm. Nah, di situ saya dimasuk dengan tarbiyah, ikut dengan tarbiyah sampai sekarang, artinya banyak teman-teman dengan di situ. tarbiyahnya Iya, beliau, dengan Ustaz. tarbiyahnya beliau. Pimpinan pondok pesantren Pimpinan pondok Baitul pesantren. Maqdis ya. Dan itu juga yang mengarahkan saya dan bersama dengan teman-temannya yang seperti kita sebagai Ustaz Jumadi, Oh, saya Ustaz Haji Manudin, Pak Kamaludin, yang mengarahkan saya dulu untuk dicarikan jodoh. Wah, ini sehingga mendapatkan jodoh pada tahun 2010. Oke, Ustaz. Nah, di awal berdirinya Pondok Pesantren Baitul Maqdis. Iya. Oke, Ustaz, ini menarik sekali nih. Iya. Jadi gimana rasanya itu setelah dapat jodoh? Bahagianya itu. Artinya kan pasti setiap orang itu masing-masing ada pengalaman hidupnya. Iya. Kira-kira Ustaz ini setelah dapat jodoh ini bagaimana rasa bahagianya itu, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Artinya berlipat-lipat kali barangkali bahagianya daripada sebelum mendapatkan jodoh. Iya. Karena pada waktu itu sebelum saya mendapatkan jodoh, memang saya selalu berdoa, ya Allah, berikanlah kami jodoh untuk yang bisa mendampingi saya dalam mempertahankan keimanan saya yang saya miliki pada saat sekarang ini, yang akan terus-menerus membuka atau menuntun kami untuk senantiasa memperbaiki ibadah kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustaz, Iya. Apa yang ingin Ustadz ucapkan melalui podcast ini terhadap istri Ustadz? Kan selama ini mungkin sebelum adanya istrinya, siapa yang cucikan bajunya, pakaiannya? Sebelumnya? Ya. Sebelumnya, sewaktu saya masih tinggal di orang tua saya, mama saya. Setelah saya masuk di pondok pesantren 1 tahun sampai 2 tahun itu sama si sepupu saya yang cucikan. Setelah itu saya cuci sendiri. Setelah sama istri? Nah, setelah sama istri yang cuci. Terkadang juga kalau masalah pekerjaan Pak, saya banyak yang bisa saya kerja. Memasak juga bisa? Memasak bisa. Insya Allah memasak bisa. Mengupas kelapa karena saya juga pembuat kopra. Luar biasa, Ustaz. Terus begini, Ustaz. Rasa bersyukurnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz kan dalam keadaan begini ini. Iya. Kira-kira apa yang membuat Ustaz itu merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan ini tidak mungkin Ustaz bisa begini kondisinya kalau bukan karena rasa syukur itu tadi. Artinya ya. Mungkin memang artinya petunjuk dari Allah. Ya. Artinya utamanya iman ya. Yang membuat kami sangat bersyukur kepada Allah, karena saya merasa walaupun saya ini tunanetra, tetapi saya tidak pernah merasa terbatas. Nanti biasa kalau saya mau pergi ceramah, waktu sudah mendesak namun pengantar belum ada, baru biasa di situ terbetik dalam jiwa saya bahwa kenapa saya begini, mesti menggunakan orang lain. Nah, sekiranya saya umpamanya melihat, mungkin saya tidak begitu ada undangan, begitu waktu sudah menjelang masuk saya berangkat, tetapi setelah itu saya kembali sadari. Tetapi karena barangkali karena inilah cacat saya yang saya sandang ini membuat kami bahagia seperti ini. Luar biasa. Ustadz, dan dalam hidup ini kan ada kelebihan dan ada kekurangan. Di satu sisi tadi menjadi sebuah kekurangan, tapi kelebihannya lebih besar lagi. Manfaatnya lebih besar lagi. Kenapa? Dengan Ustadz ini sebagai penceramah didampingi oleh orang yang membawa tadi itu. Akibat itu semua sebenarnya seandainya Pak Ustadz melihat, mereka tidak dapat pahala mengantar. Jadi ini luar biasa. Itulah barangkali artinya terkadang membuat saya sadar. Alhamdulillah. Saya bilang, ternyata ini sebuah pahala juga, sebuah petunjuk tambahan iman barangkali. Khairun nasi. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Saya kira luar biasa, Ustaz. Ini sebetulnya kalau semua dibawa ke positif ya, kita baru sadar bahwa ternyata
Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang lain, Iya. Ustaz, ya. Dengan cara begini ini, bahkan saya kira dengan orang yang melihat mungkin Iya. ada yang menggunakan matanya untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, ya. Iya. Dan insya Allah salah satu ini mungkin yang cara Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat Ustaz. Iya. Luar biasa. Jumirsa rahimakumullah. Saya kira bincang-bincang kita ini dengan Pak Ustadz Abu Bakar Parojai, walaupun singkat, tapi saya kira yang patut kita belajar bahwa dengan beliau tadi ini kita bincang-bincang, kita menarik kesimpulan bahwa sepanjang itu adalah merupakan kehendak Allah, Allah yang perintahkan, maka pasti kebaikannya untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz mungkin punya kamba melok tafau, misalkan kalau tafadangi ro penontonnya maka dah kalau ki senantiasa misalnya KPK carana syukur kira tutungan nasaba sedangkan ini senantiasa ki bersyukur, kira-kira bagaimana renya nasihat Ustaz. Coba siapa tahu bisa kita beri nasihat sebelum kita akhiri. Artinya saya berpesan pada pemirsa bahwa syukur itu memang sangat menentukan, sangat menentukan. Apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hendak kita syukuri. Nah, karena mungkin banyak orang yang lebih mampu, banyak orang sempurna dibanding saya, tetapi alhamdulillah kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Karena kenapa? Saya pesankan kepada teman-teman ya, di dalam apa istilahnya pemirsa? Ya, pemirsa ya. Karena saya ini orang tunanetra, tidak melihat. Tetapi alhamdulillah saya menjadi ustaz. Saya menjadi ustaz. Saya dikenal di mana-mana insya Allah, khususnya di bagian di Kolaka Utara. Kemudian kalau kita berbicara tentang kehidupan, alhamdulillah saya sempat beristri. Luar biasa. Saya sempat beristri. Bukan artinya saya membanggakan diri. Banyak orang yang sempurna melihat, tapi namun terkadang belum punya istri. Luar biasa juga. Saya juga alhamdulillah sudah punya rumah, punya tempat sendiri. Luar biasa. Punya kebun, alhamdulillah. Padahal pendapatan saya tidak seberapa. Karena pekerjaan saya hanya sekedar hatib Jumat di setiap Jumatnya, dan sebagai imam desa tunjangan 750.000 per bulannya, tapi alhamdulillah bisa juga memiliki rumah. Jadi itu. Makanya kita harus berusaha dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menerima daripada segala nikmatnya, maka kita harus pandai bersyukur, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau pandai bersyukur, maka kami tambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika engkau tidak pandai bersyukur, maka ketahuilah bahwa asapku sangat pedih. Itulah barangkali pesan-pesan. Luar biasa, Jumirsa. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Ustadz Abu Bakar Parojai. Beliau ini betul-betul netra, tapi dengan keadaan seperti itu malah boleh bersyukur kepada Allah. Keterlaluan dan terlalu kalau kita tidak bisa bersyukur kepada Allah sementara Allah memberikan kita lebih banyak nikmat. Nah, untuk merasakan nikmat itu memang hanya satu kata kunci. Pandai-pandailah bersyukur. Sebesar apapun nikmat itu, kalau kita tidak pandai bersyukur, maka kita tidak akan pernah merasakan nikmat itu. Semoga kita semua pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, nikmat senantiasa dilipat gandakan dengan rasa syukur itu, sehingga kita dapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian jumpa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, Ustaz.